Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Hayat, NIM 230111100250. Pada kesempatan kali ini, video dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Tata Negara oleh dosen pengampu Bapak Helmi Boynia SHMH. Kali ini saya akan memaparkan materi tentang kekuasaan kehakiman di Indonesia. Di video ini, di mana saya akan membahas tentang kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman di Indonesia adalah salah satu bagian penting dalam sistem hukum Indonesia yang bertujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Mengapa kekuasaan kehakiman itu penting? Fungsi utamanya adalah kekuasaan kehakiman itu untuk memutuskan keputusan dalam suatu perkara dengan menerapkan hukum secara paksa, dan dapat diartikan bahwa kekuasaan kehakiman dikarenakan adanya kewenangan untuk memutuskan perkara demi mewujudkan keterlibatan umum di masyarakat melalui putusan yang adil. Selanjutnya adalah kekuasaan kehakiman dan struktur serta peran dalam ketatanegaraan di Indonesia. Bagaimana peran kekuasaan kehakiman di Indonesia dalam konteks ketatanegaraan? Menurut pasal 1, angka 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Jalan dengan ketentuan tersebut, maka salah satu prinsip penting dalam hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dari itu, Indonesia juga menganut sistem pembagian kekuasaan yang terbagi menjadi eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Pada pasal 24 angka 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dari sini kita mengerti dan paham pasal tersebut bahwa satu hal yang penting bagi kekuasaan kehakiman adalah independensi dalam pasal tersebut disebut dengan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan. Selain itu juga tergambar tujuan dari penyelenggaraannya. Peradilan adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan. Pada pasal 24 angka 2, Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, sebagaimana diketahui pasal 24B ayat 1 Undang-Undang 1945 menyebutkan bahwa Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Kewenangan ini salah satunya tertuang dalam pasal 13 huruf A Undang-Undang Komisi Yudisial mempunyai wewenang Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 yang berbunyi, Komisi Yudisial mempunyai wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ADHOC di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. Undang-undang tentang kekuasaan kehakiman yang digunakan saat ini adalah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang melengkapi Undang-Undang kekuasaan kehakiman sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Kemudian peran kekuasaan kehakiman adalah Indonesia sebagai negara hukum harus ditegakkan. Maka dari itu penting peran kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan itu disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Undang-Undang tentang kekuasaan kehakiman.
Kemudian tentang penyelenggaraan kekuasaan kehakiman tertuang dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 2 disebutkan bahwa peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dalam undang-undang. 4. Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Seperti yang kita ketahui dari beberapa pasal-pasal tersebut telah memberikan gambaran umum kepada kita semua tentang struktur kekuasaan kehakiman di Indonesia, di mana kekuasaan kehakiman tersebut dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, serta oleh Mahkamah Konstitusi. Kemudian daripada itu, bagaimana strategi dalam menyelenggarakan suatu negara dan mengapa memerlukan penataan yang sinergis di antara semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hukum tata negara yang seperangkat peraturan dan berbagai ketentuan dalam mengurus serta menyelenggarakan negara, hukum tata negara merupakan pedoman atau tolak ukur bernegara yang benar menurut dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana suatu negara yang diselenggarakan tanpa berpedoman kepada tata hukum yang benar maka akan berakhir dengan kekacauan. Sebagaimana pentingnya pemerintah, kepemimpinan, birokrasi, dan administrasi ketatanegaraan, maka negara akan mengalami keterpurukan seperti kota mati yang tak berpenghuni. Dari sini kita bisa melihat bahwa kekuasaan kehakiman di Indonesia dijalankan oleh Mahkamah Agung dan 4 badan peradilan di bawahnya yang melingkupi peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, serta peradilan tata usaha negara. Dari setiap masing-masing memiliki kewenangan absolut yang khusus. Kemudian selain itu juga dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi yang memiliki kewenangan khusus pula. Adapun fungsi pengawasan terhadap keduanya dilakukan oleh Komisi Yudisial. Kita juga bisa melihat dalam konteks negara hukum. Kekuasaan kehakiman mempunyai peran penting. Kekuasaan kehakiman berperan penting dalam menegakkan hukum dan keadilan tentunya di negara Indonesia. Dalam konteks ketatanegaraan, kekuasaan kehakiman berperan sebagai benteng terakhir dalam menegakkan hukum dan keadilan, dan itu perlu kiranya segala macam kekuasaan, bukan hanya kekuasaan kehakiman, punya itikat baik dalam upaya mewujudkan keadilan, baik pada tingkat kekuasaan legislatif maupun eksekutif dengan berbagai sumber daya dan kewenangan yang dimilikinya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi kekuasaan kehakiman. Kurang lebihnya seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.